Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Eko dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian. Yang pertama, nilainya alhamdulillah bagus-bagus semua. Pak Eko mengharapkan itu. Untuk anak-anak yang belum melaksanakan penilaian harian, bisa diklik link di pembelajaran minggu lalu. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beriman, iman diartikan sebagai percaya atau yakin. Jadi kalau kita iman kepada Allah, berarti yakin akan adanya Allah. Hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Allah Maha Kuasa. Dan beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dari 6 rukun iman. Jadi iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Untuk selanjutnya, iman juga berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dalam bentuk perbuatan, yaitu hanya menyembah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah dan kita dapat mengenal Allah itu melalui apa saja? Yang pertama, kita mengenal Allah dengan adanya alam semesta. Kita mengamati alam semesta. Jika ada alam semesta, ada bumi, matahari, langit, bulan, semuanya, itu bukti ada yang menciptakan. Jadi alam beserta isinya ini ada, berarti ada yang menciptakan.
Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat materi tentang benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, benda hidup, tumbuh, berkembang, bernafas, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada benda mati dan ada benda hidup. Semua itu anak-anak, semua itu Allah yang menciptakan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Mengenal Allah dengan adanya alam semesta beserta isinya. Kalau kita mengamati alam semesta, ini ada, berarti ada yang menciptakan. Nah, gitu. Selanjutnya, mengenal Allah dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa arti beriman itu? Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Nah, ini. Kemudian Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni adalah bukti adanya Allah. Kalau pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal Allah? Di antara dengan melalui Asmaul Husna. Asma itu nama, husna itu yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya Asmaul Husna itu anak-anak ada 99. Dan kita akan mempelajarinya Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Basir, kemudian Al-Adil dan Al-Adim. Kita mempelajari 3. Al-Basir itu Allah Maha melihat. Melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat di dalam Asmaul Husna disebut Al-Basir. Jadi apa yang kita lakukan, orang lain tidak melihatnya, tapi Allah melihat. Allah juga bisa melihat binatang-binatang kecil yang ada di dalam gua. Ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin tidak ada yang melihat, manusia tidak ada yang melihat, tapi yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Selanjutnya anak-anakku, perilaku beriman kepada Allah di dalam Asmaul Husna Al-Basir ini kita harus melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas atau pekerjaan harus dengan baik, tidak boleh curang, tidak boleh melakukan perbuatan dosa, karena yakinlah bahwa Allah Maha melihat. Selanjutnya adalah Al-Adil. Al-Adil adalah Allah Maha Adil.
Allah menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan maupun jabatannya. Dan Allah memuliakan manusia itu hanya karena ketakwaannya. Takwa itu berarti orang yang menjalankan atau mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Selanjutnya Al-Azim. Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, Allah yang Maha Agung dan sempurna. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim atau artinya Allah Maha Agung. Jadi hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu anak-anakku, belajar kita hari ini untuk beriman kepada Rasulullah akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya anak-anak bisa meringkas pelajaran hari ini, beriman kepada Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah sampai pada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kita pelajari di pertemuan ini ada 3, Al-Basir, kemudian ada Al-Adl dan Al-Azim. Itu anak-anakku, untuk tugas hari ini anak-anak bisa mengerjakan dengan baik, tidak perlu dikumpulkan. Jadi diringkas saja materi yang sudah Pak Eko sampaikan. Sekian, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.